dan muslim bahwa orang yang istiqomah menjalankan sholat bardain, yaitu sholat subuh berjamaah dan juga sholat asar, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Oleh sebab itu, kesempatan yang bahagia ini tentu bukan datang disebabkan karena badan yang sehat. Badan yang sehat ini adalah hanya asbab saja. Bukan juga disebabkan karena waktu luang liburnya kerja atau disebabkan yang lain. Tapi yang pertama-tama disebabkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya hati. Sebab kalau matinya hati, mendengar panggilan apapun niscaya dia tidak akan bergerak. Namanya juga mati. Nah, inilah yang akan membedakan hati yang hidup dengan hati yang mati. Oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridai kepadanya, masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Rabb-nya, walladzi la yadhkuruhu, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, masalul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kata Ibnu Qayyim, pentingnya manusia ini kepada zikir seperti melebihi pentingnya makhluk hidup terhadap air. Mungkin kalau 3 hari, 4 hari, 5 hari kita bisa bertahan manakala tidak memakan nasi atau tidak memakan makanan-makanan. Namun kalau tanpa ada air, niscaya lebih parah. Mungkin banyak orang yang meninggal disebabkan karena tidak ada air. Kullu hayyin minal ma. Setiap yang hidup itu pasti membutuhkan air dan dia diciptakan dari air. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, dia seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka hidupnya hati ini menjadi salim, akan selamat, akan bersih. Di mana tujuan kita ini memang menghadap kepada Allah, dan tidaklah ada manusia yang akan selamat di hadapan Allah kecuali membawa hati yang selamat, hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana suatu hari kita akan berhadapan di hadapan Allah yang tidak lagi berguna harta, tidak berguna lagi kedudukan, tidak berguna lagi anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang akan selamat ini dia yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Nah, salah satu hati yang selamat ini dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bayangkan di dunia binatang, coba bagaimana harimau mau menerkam mangsanya, bagaimana elang mau menerkam mangsanya. Begitupun kita diawasi dan akan diterkam oleh namanya syaitan selama 24 jam. Maka bila seseorang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepaslah perisai-perisai itu dan dipastikan dia akan dimangsa oleh namanya syaitan. Semakin kuat dia berzikir kepada Allah, maka semakin kuatlah perisai tersebut. Maka tidak ada yang bisa selamat dari cengkraman setan kecuali orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini adalah sesuatu yang paling suci, yang paling agung, yang melebihi daripada orang kaya berinfak dengan hartanya, berinfak dengan emas, berinfak dengan perak. Bahkan zikir ini melebihi daripada orang yang berangkat berjihad membawa senjatanya, dia membunuh
musuhnya atau musuh memenggal lehernya. Kecuali manakala dia berangkat berjihadnya, tidak kembali lagi ke negerinya. Allahu Akbar. Mari kita perhatikan hadisnya dari Abi Darda. An Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian di mana amal ini lebih baik untuk kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, dan amal ini lebih suci, paling suci dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan disebabkan dengan amal ini akan terangkat derajat-derajat kamu semua. Jadi semakin orang ini banyak berzikir, semakin terangkatlah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pandangan manusia. Semakin dia kaya, semakin dia banyak pangkatnya, semakin ada kedudukan, semakin dimuliakan oleh sesama manusia. Namun di hadapan Allah, semakin banyak dia berzikir, maka semakin terangkat derajatnya di hadapan Allah, semakin tinggi kedudukannya di dalam surga. Wa khairul lakum min infaq az-zahab wal fiddah, dan amal ini lebih baik dibandingkan dari menginfakkan harta berupa kepingan-kepingan emas maupun perak. Wa khairul lakum min antalqa aduwakum, dan amal ini lebih baik dibanding dengan bertemu kamu dengan musuhmu. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kamu yang memenggal leher musuhmu atau musuhmu yang akan memenggal lehermu. Qalu bala, dijawab oleh para sahabat, tentu ya Rasulullah. Amal apa itu yang paling agung? Zikrullahi ta'ala, amal tersebut adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan zikir betapa begitu agungnya. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dan isnadnya dengan isnad yang sahih. Kemudian bahwa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendahului dibanding dengan orang-orang yang tidak berzikir masuk ke dalam surga. Maka Rasul menyampaikannya, hadisnya dari Abu Hurairah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun. Sungguh orang-orang yang mufarridun itu adalah orang yang selalu menyendiri waktu di dunia, dia akan lebih dahulu. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapa yang disebut dengan mufarridun? Dia dalam kesendirian, selalu menyendiri. Qala az-zakirunallaha katsiran wadz-zakirat, yaitu laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan juga perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kedudukan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala betapa agungnya. Dan seseorang ini mulia dan tidaknya di hadapan Allah disebabkan karena takwanya, dan takwa ini adalah amal yang meliputi hati, lisan dan anggota badan. Nah, zikir ini terkadang hanya membutuhkan hati, terkadang dia harus menggunakan hati dan lisan, dan yang ketiga terkadang harus menggunakan anggota badan. Zikir yang hanya memerlukan hati saja, yaitu bertafakkur, mentadaburi hukum-hukum Allah, mentadaburi asma wa sifat Allah. Ini hanya hati saja. Kemudian yang kedua, zikir dia tidak sah manakala lisannya tidak qomat kali. Yang disebut zikir lisan. Kalau Bapak membaca Al-Quran diam lisannya ini, maka dia tidak dihitung dia membaca.
Ini hanya namanya tafakkur. Yang disebut membaca karena zikir lisan ini minimal syafatain, lisannya harus bergerak. Subhanallah, bergerak lisannya. Astagfirullah, bergerak lisannya. Maka zikir lisan ini zikir yang harus lisan ini minimal mengatupkan. Kemudian yang ketiga, ada zikir yang dia tidak sah kecuali badannya harus bergerak. Seperti apa? Seperti apa, Pak? Seperti bersujud, seperti ruku, seperti sholat. Maka semua zikir yang paling agung di semuanya itu yang harus membutuhkan hati, membutuhkan lisan, membutuhkan anggota badan, namanya zikir sholat. Apa? Wala zikrullahi akbar. Dan zikir yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Manakala sholat tidak bergerak anggota badannya, bisakah disebut sholat? Tidak bisa. Maka dalam sholat pun minimal lisannya bergerak. Orang tidak sah sholatnya manakala dalam 5 kondisi lisannya tidak bergerak. Tiba-tiba datang, maka dia tidak dianggap sholat. Kenapa? Karena dia tidak menyertakan lisannya. Dalam 5 kondisi ini, berzikir dalam sholat, lisannya harus bergerak. Yang pertama, saat takbiratul ihram. Apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir iftitah, permulaan dari sholat yang mengharamkan sesuatu yang halal. Dengan bertakbir Allahu Akbar, maka yang asalnya halal menjadi haram. Seperti apa? Seperti berbicara, seperti makan dan sebagainya. Maka dengan takbiratul ihram itu memulailah sholat, lisannya minimal bergerak Allahu Akbar. 1, karena dia termasuk dari bagian rukun sholat. Kemudian yang kedua, membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap orang tersebut sholat manakala dia tidak membaca Al-Fatihah. Jadi saat membaca Al-Fatihah, lisannya bergerak. Kalau kata orang Sunda, kalau bahasa Jawa apa Sunda ya? Mingkem. Mingkem apa? Jawa ya. Lisannya dia tidak bergerak ketika membaca Al-Fatihah, berarti dia membacanya di dalam hati. Sedangkan sholat ini meliputi hati, lisan, dan anggota badan. Kalau hatinya ketika sholat ngalir ngidul kesana kemari, maka tidak ditulis dia di hadapan Allah pahalanya. Tapi manakala rukun dan syaratnya terpenuhi, sahlah sholatnya. Kemudian yang ketiga, dia harus bergerak lisannya saat membaca tasyahud. Saat membaca apa? Tasyahud. Karena dia bagian dari rukun sholat. Yang keempat, lisannya harus bergerak dalam sholat saat membaca sholawat, kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kelima, lisannya harus bergerak saat mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oleh sebab itu, ulama berselisih pendapat di dalam hal apakah makmum ini harus bergerak juga lisannya saat membaca Al-Fatihah imam. Berselisihlah ulama. Di antaranya, kalau mengikuti kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa makmum tetap harus berkewajiban membaca Al-Fatihah. Adapun Imam Ahmad
Imam Malik, manakala imam jelas membaca Al-Fatihah terdengar, maka makmum tidak membacanya. Begitupun menurut pendapat dari para sahabat, di antaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak membaca sesuatu apapun di belakang imam kecuali membaca doa iftitah. Namun manakala imam dalam kondisi sirriyah itu tidak dijaharkan seperti sholat zuhur, sholat asar, maka makmum membaca Al-Fatihah. Tapi dalam kondisi sholat sendirian, maka yang 5 perkara tadi, hatinya harus hadir, lisannya harus bergerak, dan anggota badannya, lisannya harus berqomat kamit, dan anggota badannya harus bergerak. Maka oleh sebab itu di dalam bab zikir yang paling agung dan yang paling utama adalah sholat. Sholat ini disebut sebagai tiang agama. Kemudian selanjutnya bahwa zikir ini adalah satu simpanan di dalam surga. Saat kita mengucapkan satu kalimat zikir, maka hakikatnya kita telah menabung. Kalau bahasa Jawanya celengan, menyimpan. Sebab dunia ini adalah amal tanpa hisab. Sedangkan di sana dihisab tanpa amal. Tidaklah setiap manusia ini meninggal, baik orang mujrim maupun orang soleh, pasti dia menyesal. Saat sakaratul maut pasti menyesal. Orang soleh mengatakan, kenapa saya tidak menambah lagi amal? Sedangkan orang yang buruk, dia meminta ditangguhkan amal, ditangguhkan usianya agar dapat beramal. Oleh sebab itu, lisan yang bergerak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala keluar dari hatinya yang tulus. Dia mengucapkan subhanallah, maka lebih berat dan lebih berbobot dibanding daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Ad-dunya sayazul, dunia ini akan pergi. Semua dunia yang kita dapati, dia akan pergi. Sedangkan kalimat subhanallah yang kita ucapkan keluar dari dalam hati kita, saya bekok, dia akan langgeng, akan menetap. Begitupun dengan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian zikir juga sebagai mudahnya dikabulkan doa. Jadi kalau orang banyak berzikir, dia amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ja'a Arabi, telah datang Arab Badui. Hadisnya ini dari Imam Al-Baihaqi. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Alimni, ajarkan kepada saya kalimat." Sebuah kalimat yang mana akan aku amalkan kalimat tersebut. Maka kata Rasul, "Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Di hadis yang lain, ahabbul kalam, kalimat yang paling sempurna, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian orang Arab ini diam sambil memikirkannya. Saat Rasul akan pergi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, itu untuk Allah kalimat 4 tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini untuk Allah. Aina li? Kemudian mana yang untuk sayanya?" Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza qulta subhanallah, qala Allah." Apabila engkau mengucapkan subhanallah, maka Allah sehakikatnya menjawab, "Shadaqta, engkau benar." Alhamdulillah, kalau diucapkan maka Allah akan menjawab, "Shadaqta, benar engkau." Begitupun
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, shadaqta. Kemudian ucapkanlah setelah itu Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Allahumma arhamni, ya Allah sayangi aku. Allahumma rizukni, ya Allah berikan rezeki kepadaku. Manakala sudah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian berdoa dengan umpama Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Apa jawab Allah? Qad fa'altu, telah aku tunaikan, telah aku perbuat. Kalau mengucapkan Allahumma arhamni, ya Allah sayangi aku, maka Allah menjawab qad fa'altu, sungguh telah aku laksanakan. Kemudian kalau hamba mengucapkan Allahumma rizukni, ya Allah berikan rezeki kepadaku, maka Allah menjawab qad fa'altu, sungguh telah aku tunaikan. Maka oleh sebab itu perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perisai, sebagai penghilang dari rasa dan sedih dan susah. Kemudian kalau doa kita ingin cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dekatlah dengannya, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Kemudian selanjutnya ada hadis bahwa kalimatan, dua kalimat, khafifatan 'alal lisan sakilatan fil mizan. Dua kalimat ini ringan sekali kalau diucapkan, tapi berbobot di dalam timbangan amal. Dan dua kalimat ini amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka kalau kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, niscaya akan beratlah timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir juga disebutkan di dalam keterangan yang sahih bahwa sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'al Islam qad kasurat." Sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak. Kalau diamalkan satu persatu terasa berat. Apalagi bagi yang tua-tua. Ini seseorang bertanya kepada Rasul, qad kasurat alayya, pelajaran itu sudah amat sangat dan memberatkan bagi saya. Fa akhbirni bi syai'in, maka tolong kabarkan kepada saya terhadap sesuatu amal, atashabbasu bihi, yang mana dengan amal itu saya akan ulang-ulang. Saya akan komitmen untuk mengamalkan amalan tersebut. Qala, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa amal yang paling terbaik, yang mesti orang yang bertanya ini karena merasa berat kalau mengamalkan amalan-amalan dalam Islam secara sempurna. Dijawab oleh Rasul, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Senantiasalah, jangan berhenti lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa zikir yang menggunakan amalan lisan, maka lisan ini minimal bergerak. Dalam kalimat ini disebutkan bahwa lisanuka rotban, lisanmu basahi min zikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini ada dua. Jadi kalau disebutkan zikir, maka memiliki dua sifat. Zikir yang pertama yang sifatnya mutlak, zikir yang kedua sifatnya muqayyad. Apa itu zikir mutlak? Zikir mutlak itu zikir yang dibaca oleh seseorang untuk mengingat kepada Allah tanpa bilangan, tanpa waktu tertentu,
tanpa jumlah tertentu, tanpa bilangan tertentu, tanpa cara tertentu. Seperti apa? Umpamanya seperti kita membaca subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tanpa dihitung. Atau membaca lagi yang paling mulia, apa? Afdhalul dzikri la ilaha illallah, maka tanpa dihitung. Kalau tidak ada hitungan dari Rasul, maka tidak dihitung. Secara mutlak kapan saja dibacanya. Sama halnya seperti membaca Al-Quran, tidak usah ditetapkan. Kecuali kalau kita mau mengilzam, menghukum kepada diri kita, bernazar, saya mau membaca Al-Quran minimal sehari 1 juz. Boleh. Waktunya tidak usah ditentukan. Kapan saja kita punya waktu luang, baca Al-Quran. Nah, ini namanya zikir mutlak. Maka zikir mutlak tidak boleh dimuqayyad. Kalau dimuqayyad, maka ini namanya perkara baru. Perkara baru ini dalam Islam maka tertolak. Umpamanya, ayo kita baca la ilaha illallah 1000 kali. Dari mana harus 1000 kali? Kalau masing-masing memiliki amal menetapkan dirinya, boleh. Tapi kalau secara berjamaah menetapkan harus 1000 kali, ini membutuhkan keterangan yang sahih, yang sharih. Kemudian yang kedua, ada zikir yang sifatnya muqayyad. Zikir muqayyad ini ditentukan oleh Rasul lafadznya, ditentukan caranya, ditentukan waktunya, dan ditentukan pula bilangannya. Contohnya apa zikir yang muqayyad? Umpamanya masuk ke kamar mandi. Nah, masuk ke kamar mandi gak usah diganti itu zikirnya, doanya. Atau zikir setelah sholat. Apa zikir setelah sholat? Zikir setelah sholat istighfar. Sebagaimana kata Aisyah, hadisnya dari Sauban, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali kalau selesai dari sholat, idzan sorofa minas sholat yastaghfiru salasan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, yang pertama kali dibaca yaitu beristighfar 3 kali. Kemudian setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian selanjutnya. Ini adalah zikir yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu diikat karena waktu tertentu, kondisi tertentu, dengan bilangan tertentu. Saya mah kalau habis sholat langsung baca Sayyidul Istighfar saja. Karena Sayyidul Istighfar ini adalah raja di atas rajanya istighfar. Gimana kira-kira? Bagus tidak? Tentu menyalahi. Bukan salah membaca Sayyidul Istighfarnya, tapi salah caranya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau setelah sholat dia hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini namanya zikir muqayyad. Dan zikir ini masuk di dalamnya doa. Jadi kalau disebutkan doa, kalau kita berdoa, maka hakikatnya kita telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir doa pun ada 2. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Sebagaimana bapak-bapak di sini berdiri, duduk, ini namanya sedang zikir ibadah. Duduknya ini adalah zikir ibadah. Mendengarnya ini adalah zikir ibadah. Zikir ibadah ada yang sifatnya muqayyad, ada yang sifatnya mutlak. Nah, ini namanya zikir ibadah, doa ibadah. Kalau kita berzikir kepada Allah membaca astagfirullah atau membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, maka hakikatnya itu namanya doa ibadah. Kemudian yang kedua ada
doa masalah. Doa masalah ini adalah doa yang sifatnya mutlak. Doa masalah ini doa permintaan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala amat sangat cinta kepada orang yang berdoa. Maka disebutkan di dalam surat Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat terakhir. Bagaimana tadi yang surat terakhir itu? Bahwa Allah tidak akan mempedulikan nanti di akhirat bagi orang yang tidak ada ibadah, bagi orang yang tidak ada doa kepadanya. Orang yang tidak ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia tidak berzikir. Dia tidak meminta. Oleh sebab itu, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir secara mutlak ataupun zikir secara muqayyad. Baik zikir berbentuk doa maupun zikir berbentuk doa masalah maupun doa ibadah. Kalau ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan mungkin dipersilahkan. Ya. Terkait sholat, Ya. kita kan manusia biasa punya kemasan. Kan kalau sholat kita pengennya khusyuk, kalau khusyuk kan katanya terima. Sekarang kiranya gila biar mana, tapi tiba-tiba khusyuk lagi. Sebentar gila biar lagi tiba-tiba khusyuk lagi. Itu gimana Ustaz? Apa sholat kita tidak diterima sama sekali? Apa gimana Ustaz? Ya. Kemudian bagaimana untuk menyiasati itu supaya kita itu bisa istiqomah selalu khusyuk gitu. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertanyaannya bagus itu. Bagaimana supaya sholat ini khusyuk? Apakah kalau kita saat khusyuk kemudian nggak khusyuk nggak diterima? Jadi dalam hadis yang sahih bahwa seseorang itu sholat ada yang diterima 1/5, ada yang diterima hanya 1/3-nya, ada yang diterima cuma 1/4-nya, ada yang diterima hanya setengahnya. Jadi manakala yang khusyuknya itulah yang ditulis, yang dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka perbanyaklah amal nawafil, sholat-sholat sunnahnya sebagai penutup daripada sholat-sholat yang bolong tersebut. Ini yang pertama. Jadi perbanyaklah apa? Sholat-sholat sunnah untuk menutup sholat-sholat yang wajib tadi. Dimana kalau yang wajib ini tidak bisa ditawar-tawar karena perkara yang wajib yang telah ditentukan oleh Allah